kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus nama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan bernyanyi. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, Kau ajaib, nama-Mu ajaib. Yes, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi masing-masing pribadi kami. Kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu dengan urapan baru daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saya mau pantun dulu, bisa bantu saya bilang cakep. Bilang kiri kanan bilang cakep. Kok kalau bilang kiri kanan gak ikhlas ya. Coba sekali lagi sama-sama bilang cakep. Hari Minggu jemaat happy birthday. Ada yang ulang tahun di sini? Gak ada? Hari Minggu jemaat happy birthday. Gak punya uang traktir ronde. Kalau mau beriman dan pede, ibadah bang di GB Pondok Gede. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke. Hari ini saya mau bicara mengenai besar di mata Tuhan. Bapak Ibu percaya sama saya bahwa kalau Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara besar di mata Tuhan. Seringkali kita mau besar di mata manusia, tapi tidak besar di mata Tuhan. Padahal kalau kita besar di mata Tuhan, maka Tuhan bisa jadikan kita besar di mata manusia. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 10. Saya sudah tampilkan, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu semua, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bisa buat kita berkenan di hadapan manusia. Tapi kalau kita cari perkenanan manusia, seringkali Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena seringkali manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, manusia mengandalkan koneksinya, manusia mengandalkan keangkuhannya, sehingga Tuhan tidak berkenan. Tapi kita mau belajar bersama-sama sehingga apa? Sehingga kita menjadi besar di mata Tuhan. Berapa banyak yang mau besar di mata Tuhan? Bilang kiri kanan, saya mau jadi besar. Kamu juga besar. Kita besar di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana untuk menjadi besar di mata Allah? Yang pertama kita perlu belajar bahwa Tuhan adalah sumber dan kita adalah pengelola. Kita buka Alkitab kita bersama-sama Mazmur 24. Ayat yang pertama kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi bumi ini punyanya Tuhan. Dan kita ini adalah kecil di mata Tuhan. Kalau Tuhan adalah, bumi ini adalah tumpuan kakinya dalam ayat lain. Kita ini siapa sih di mata Tuhan? Tapi kita ini yang bukan siapa-siapa. Kalau kita diangkat oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi biji matanya, berarti kita ini kesayangan Tuhan. Berarti kita sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong kita. Sampai di sini kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Masalahnya adalah banyak di antara kita mau jadi sumber, bukan jadi pengelola. Padahal harta kita, keluarga kita, apa yang kita punya itu bersumber daripada Tuhan. Saya mengenal ada begitu banyak orang ya dihajar oleh Tuhan. Sampai utangnya miliaran, jual aset. Kenapa? Karena dia merasa dia sumber sih. Kalau nggak ada dia nggak bisa jalan. Kalau nggak ada dia gereja nggak bisa jalan. Kalau nggak ada dia perusahaan nggak bisa jalan. Kalau nggak ada dia maka semuanya mati. Ya, akhirnya dihajar sama Tuhan. Dan dia sampai nangis-nangis sama Tuhan. Baru ketemu sama Tuhan. Nah, next slide. Musuh utama manusia yaitu adalah uang. Sama-sama bilang saya uang. Seringkali uang membuat kita lupa sama Tuhan. Seringkali uang membuat kita jadi punya keinginan mata, keinginan harta, keinginan tata, bahkan sosialita Bapak Ibu semua ya. Tapi gak banyak yang melihat di Bukit Golgota ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau jadi raja, dia bisa. Kalau dia mau menggandingkan Romawi, dia bisa. Kalau Tuhan Yesus mau jadi nomor 1 di dunia, dia bisa. Tapi dia mati dari kayu salib, menebus dosa manusia dengan cara yang hina. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu semua, itu masalahnya. Kadang kita nggak sadar ya, orang seringkali kalau nggak punya uang baru nangis, Tuhan tolong saya. Aduh Tuhan, kalau punya uang lupa sama Tuhan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau ada wibawanya, bawa Mercy, bawa Alphard, bawa Lamborghini tuh temannya Lamborghini. Oh ya, kayaknya tuh lupa sama Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau saya menempatkan diri saya adalah sebuah pengelola, seorang pengelola. Maka saya tahu dengan benar bos saya siapa? Tuhan Yesus. Saya tahu dengan benar sumber mujizat saya siapa? Tuhan Yesus. Saya tahu dengan benar sumber berkat saya siapa? Tuhan Yesus. Jadi gak ada satupun daripada kita yang bisa berkata ini semua karena saya Pak Bu.
Ya, nah Bapak Ibu kalau orang yang diberkati sama Tuhan, orang yang tahu dengan benar promosinya dari Tuhan, dia pasti nggak akan sombong. Katakan amin. Ya, iblis itu jatuh karena sombong. Ya, ingat Mikael, Gabriel, ya mereka malaikat yang luar biasa, Lucifer malaikat yang luar biasa, yang tahu musik dan lain segala hal. Tapi Lucifer jatuh kenapa? Karena Lucifer sombong mau jadi sama dengan Tuhan. Bapak Ibu hati-hati, Tuhan membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu hati-hati gunakan uang kita. Jangan sampai Bapak Ibu karena uang kita akhirnya Tuhan ambil uang seperti Ayub. Ditegur dulu sama Tuhan baru kita bertobat Bapak Ibu. Ya di tempat kami orang-orang kaya itu diajari untuk melayani Tuhan. Gak ada perbedaan. Kenapa? Toh kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Itu sebabnya gak boleh ada perbedaan melayani. Tukang parkirnya bos-bos besar, iya kan, orang-orang luar biasa. Saya Bapak Ibu ya, saya tuh gak mau naikin standar kehidupan saya. Ya kalau mobilnya sedang udah Bapak Ibu. Kalau enggak nanti kita akan terus ganti mobil, mau rumah besar harus di sini, harus punya ini. Kita keikutan dulu, kita capek Pak. Akhirnya kita lupa siapa sih sumber kehidupan kita. Akhirnya kita lupa siapa sih sumber berkat kita. Akhirnya kita lupa Pak Bu. Saya ya Bapak Ibu, saya gak pernah malu ya untuk menjadi orang yang lebih rendah. Ya nggak pernah malu untuk jadi orang yang nggak punya apa-apa. Ya karena kita ini memang nggak punya apa-apa di dunia ini. Kata Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan Pak Bu. Cuma dunia kan gitu, VVIP ya. Kalau bisa ada, wah dia dikawal ya. Kalau bisa ada tempat khusus, parkir khusus dan lain segala hal. Itu dunia Bapak Ibu. Tapi kita nggak sama-sama dunia. Karena kita ini pengelola, katakan amin. Ya, next slide, lanjut Bapak Ibu. Kalau kita ini adalah pengelola, maka kita sadar dengan benar bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah hamba. Kita baca Lukas 17 ayat 7 sampai 10, 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Lanjut, bukan sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus. Bapak Ibu, kita ini hamba. Hamba itu dulos, kita siap untuk diinjak-injak, kita siap gak punya hak. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah kalau Tuhan kita adalah Tuhan, masa katakan firman Tuhan, masa sih dia gak berterima kasih kepada hambanya yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Masa sih dia gak berterima kasih kepada hambanya yang rendah hati. Tuhan, ku berikan segalanya Tuhan, uangku, keluargaku, semua buat Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa sih Tuhan yang empunya semua bumi ini, masa sih dia gak akan memberkati hambanya kalau hambanya melayani dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu semua, saya ini tahu dengan benar ya perjalanan gereja ya. Saya tahu dengan benar ketika saya punya visi dan ambisi pribadi, Tuhan malah gak memberkati loh. Ya, pada waktu dulu merintis dari ruko, ya kita kan kepingin dong supaya gerejanya besar, ya kalau bisa itu ribuan Bapak Ibu. Tapi itu visi Tuhan atau visi kita? Ambisi Tuhan atau ambisi kita? Nah ketika itu masih jadi visi kita, ambisi kita, dan kita ngajikan Tuhan, engkau Tuhan dalam gereja kami, engkau Tuhan dalam keuangan kami, engkau Tuhan dalam keluarga kami, maka Tuhan gak akan bekerja Pak Bu. Ya, tapi Pak Bu ya, ketika kita bertobat, Tuhan engkau segalanya Tuhan. Kalau hari ini saya masih bisa makan, masih bisa minum, semua karena Tuhan. Tuhan kalau hari ini saya punya keluarga yang baik, saya punya istri yang cantik, saya punya anak-anak yang bahagia, semua karena Tuhan. Tuhan akan bekerja Pak, Tuhan akan bekerja Bu. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan nih loh gue loh Tuhan. Ya Tuhan ini saya nih Tuhan pakai Alphard Tuhan. Ini saya loh Tuhan nih aset saya di mana-mana Tuhan. Ini saya loh Tuhan punya ini punya itu Tuhan. Tuhan akan bilang, sombong amat. Iya kan? Tapi kalau kita datang sama Tuhan, aduh saya ini bukan siapa-siapa sama Tuhan. Aduh kalau Tuhan kasih saya mobil baru, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan yang bagus, terima kasih Tuhan. Masa sih Tuhan gak lihat, wah anakku luar biasa, aku semakin akan memberkati dia Pak Bu. Tapi kalau kita sombong, Tuhan jauh. Saya Pak Bu ya,
itu kan melihat banyak mujizat Tuhan. Saya dikasih anak mujizat sama Tuhan, saya nggak bisa punya anak. Ya, saya punya gereja hari ini, puji Tuhan semua karena Tuhan. Kekuatan saya enggak Pak Bu, enggak. Pandemi, waduh susah. Waduh mau bangun gimana? Nggak bisa kalau bukan karena Tuhan. Tapi kalau setiap bulan saya ngeliat ada orang yang nyumbang ratusan juta, ada orang digerakin Tuhan. Saya nggak tahu dari mana saya lihat, ini Tuhan yang kirim. Ini Tuhan yang berkati. Ini karena Tuhan atas gereja kami. Tuhan dalam hidupku. Tuhan dalam keluargaku. Dan kalau Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Tanda-tanda heran terjadi. Dahsyat dan luar biasa. Yes. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Gitu Pak. Gitu. Banyak bilang sama Tuhan berikan aku mujizat. Tapi kita nantangin Tuhan. Kalau Tuhan gak sembuhin saya gak melayani Tuhan. Ya. Tuhan pokoknya kalau hari ini Tuhan gak kasih saya uang. Saya benci Tuhan. Ya. Kita kasih deadline kayak Tuhan. Kayak pekerjaan. Kita kayak bosnya. Tuhan kayak hambanya. No Pak. Kita adalah hamba. Tuhan adalah Tuhan. Masa sih kalau kita adalah hamba Tuhan gak pelihara kita pelihara Pak. Pelihara Bu, ini saya jujur ya Pak, justru makin kita sombong ya Tuhan makin benci sama kita. Kalau saya ya, mau sok-sokan nunjukin ya, orang mungkin apaan sih, sombong amat. Ya, tapi ya kita ya, ini saya ya Pak, Bu, ya. Jemaat kami ada yang punya owner Lexus, CEO-nya Lexus. Saya datang ke sana pakai Luxio. Lexus sama-sama LX. Iya kan? Saya pede-pede aja Pak, ya. Pede-pede aja. Kenapa? Saya datang bukan karena saya kaya. Saya datang bukan karena saya punya duit. Saya datang untuk mendoakan. Amin. Saya mendoakan biar hadirat Tuhan turun. Biar Bapak semakin dipakai Tuhan jadi terang. Kalau Bapak diangkat oleh Tuhan, Bapak jadi terang buat bantu-bantu orang miskin. Kan gitu. Apakah kalau di jemaat kita jadi orang-orang kaya kita terus, ganti mobil. Enggak. Coba cek Ibu Gembala, kan Bu Gembala orang yang luar biasa. Ya, Bu Rahel, ya, orang yang rendah hati, ya, orang yang suka senyum, ya. Apakah maksudnya, ini saya Gembala berhasil. Ya, lihat. Enggak, Pak. Justru kita ini hamba Tuhan. Semakin hamba Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Pak, semakin diberkati Tuhan, semakin rendah hati. Bu, semakin diangkat Tuhan, semakin rendah hati. Ya, anak-anak muda semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita hamba, Pak. Hamba, Bu. Ya, justru kalau semakin merendah nanti Tuhan akan berkati kita, Pak. Saya nggak usah cerita deh. Tapi banyak kesaksian. Orang kaya, dihancurin sama Tuhan. Utangnya gede, nangis-nangis. Padahal dulu, sombong banget masuk ke gereja. Parkirnya, Porsche Lamborghini, sombong ya minta ampun. Dihajar sama Tuhan, nangis. Baru Tuhan ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan menyangkut menyembuhkan saya. Tuhan sanggup memulihkan saya. Jangan ditampar Tuhan dulu Pak Bu. Ya, tapi kita jadi orang yang pakai Tuhan. Tuhan, kalau hari ini bisnis saya diberkati Tuhan kirimkan customer, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini saya punya uang lebih, anak-anak saya bisa kuliah di luar negeri, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya, kalau hari ini ya punya aset di luar kota, di mana-mana, makasih Tuhan, saya kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya Pak, jangan sampai ntar Tuhan ambil loh dari kita, karena kita sombong. Ya. Yesus aja next slide, Yesus memberikan contoh, dia membasuh kaki murid-muridnya Pak Bu. Kalau dia adalah Tuhan dan Guru kata firman Tuhan, dia membasuh kaki Yudas. Padahal dia tahu Yudas bakal berkhianat. Dia membasuh kaki Petrus, padahal Petrus adalah orang yang menyangkal dia 3 kali. Pak, masa sini kita nih punya Tuhan yang adalah mencontohkan sebagai hamba, masa kita gak mau sekali membasuh kaki satu dengan yang lain Pak. Masa sih kita ini, karena itu orang mengkhianati kita, karena itu orang menjual kita, karena itu orang ragu-ragu sama kita. Akhirnya kita gak mau merendahkan diri Pak, Bu. Ayo dong Pak. Ya, saya seringkali mendengar, kritikan terjadi, gereja dijelek-jelekin, pendeta dijelek-jelekin. Ayo loh Pak, Bu. Salinglah kita membasuh kaki, salinglah merendahkan diri. Gak ada satupun kita yang sempurna. Gak ada satupun yang berkata saya paling diberkati, saya paling punya uang dan segala hal. Enggak Pak. Tapi ketika kita meneladani Yesus, kita merendahkan diri satu dengan yang lain, maka Sang Tuhan, Sang Sumber
Dia akan memberkati kita. Dia akan mengangkat kita. Sebab kalau Tuhan yang angkat, siapa manusia berarti menjatuhkan. Kalau Tuhan yang memberkati, siapa manusia berani ambil berkatnya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat kita jadi kepala bukan ekor, siapa jadi manusia yang berani ambil sehingga jatuhin kita. Enggak ada Pak. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Iya dong Pak. Iya. Harus ngalamin Tuhan seperti itu. Ya. Sehingga kalau bukan karena saya, gereja ini gak bisa jalan. Waduh. Kalau bukan karena saya, gak bisa. Karena saya seksi banget. Kan biasa ada seksi-seksi gitu kan. Seksi konsumsi, seksi acara. Kalau dia seksi banget Bu. Ya, karena dia seksi banget, akhirnya dia ngatur semua deh ya. Iya gitu dong. Enggak Pak, enggak Bu. Enggak Pak. Emangnya Tuhan gak bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai orang lain. Emangnya Tuhan gak bisa kirim donatur lain, Tuhan bisa kirim Pak. Pengalaman saya, Tuhan kirim. Yang saya gak pernah lihat, gak pernah dengar, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan Pak. Tuhan sediakan. Justru ketika kita kompromi sama manusia, Tuhan gak berkehendak. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan saya gimana ya Tuhan Yesus. Saya mesti, entertain orang. Saya mesti, mau gak mau nih, mesti deketin ini itu Tuhan. Tuhan gimana ya Tuhan. Nanti kalau Tuhan bekerja Pak Bu, dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Iya, jemaat kami banyak yang tadinya bukan siapa-siapa. Ya, tapi melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Di pandemi banyak bisnisnya hancur. Tapi ya orang benar. Kata firman Tuhan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta Pak. Nggak pernah Pak Bu. Nggak pernah. Coba cek ya. Orang-orang kaya yang Tuhan berkati. Nggak pernah ada yang sombong. Nggak ada Pak. Mentang-mentang pakai Alphard. Ya elah Alphard doang. Lexus banyak di jemaat kami. Tapi nggak sombong. Jadi tukang parkir. Jadi asyir. Kenapa? Hamba. Sama-sama hamba. Ya kan? Kecuali kalau gembalanya mata duitan. Ya. Kecuali kalau gembalanya juga makan uang jemaat. Ya gak usah salahkan deh. Itu gembala yang lain bukan gembala di sini. Amin. Iya dong. Ya. Iya dong. Loh Pak Bu. Ya Bapak Ibu emang diberkati Tuhan tujuannya buat apa sih? Kalau bukan memberkati sesama. Ya kan? Bapak Ibu kalau hari ini diangkat, dipromosikan sama Tuhan, emang tujuannya buat apa sih? Kalau bukan kita kasih buat Tuhan, kasih buat gereja, kasih buat orang-orang miskin. Emang kita ini siapa sih? Ya, sampai kita berkata, gua punya segalanya. Waduh, padahal kita nyanyi di gereja, kaulah segalanya. Tapi di luar gua segalanya. Di gereja haleluya, keluar dikit haleluya. Iya kan, di sini Roh Kudus, di luar dikit Roh Kudus, ya kan? Ada rokok-rokok dikit kudus, ya kan? Gitulah Pak. Iyalah Pak. Ya. Emangnya Tuhan gak bisa buka jalan melalui jalan lain? Bisa Pak. Ya, bisa Bu. Ini pengalaman dari saya ya. Pengalaman dari saya, Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat engkau, promosikan engkau, memberkati engkau. Dan kalau hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang agung dan kita cuma hamba. Kalau hari ini Bapak Ibu diangkat dia semata-mata bukan karena kuat gagah kita. Semua karena Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya mobil, punya harta, punya aset, punya keluarga indah. Semua karena Tuhan Pak Bu. Setuju sama saya? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Tuhan adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 21-25. 1, 2, 3. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling apa? Dibutuhkan. Stop sampai di sini Pak Bu. Jadi Pak Bu, kita ini sama-sama anggota tubuh. Gak bisa berkata saya lebih penting, Bapak tidak penting Pak. Gak bisa. Worship leader gak bisa berkata dia lebih penting, pemain musik gak lebih penting. Gak bisa. Multimedia gak bisa berkata kalau gak ada saya tuh gak bisa broadcast nih, gak bisa ditampilin nih. Gak bisa. Kita semua penting karena kita sama-sama anggota tubuh Kristus Pak Bu. Ya. Dan kepalanya siapa? Tuhan. Dia yang pegang komando, dia yang memimpin kita.
Nah, kalau Tuhan yang sama memimpin dalam keluargamu, maka bapak-bapak pasti akan bertobat. Bahwa saya ini bukan karena saya yang punya uang nih. Ibu-ibu juga akan bertobat, saya ini bukan karena saya pandai mengatur rumah tangga nih. Anak-anak juga bertobat, saya ini bukan karena saya pinter nih. Tapi sama-sama menjalankan fungsinya masing-masing Pak Bu. Karena kepala keluarga siapa? Kristus. Kalau kepala keluarganya bukan Kristus, hancurlah keluarga kita. Sama di perusahaanmu. Kalau kepala perusahaanmu bukan Kristus, hancurlah engkau. Engkau akan menganggap bawahanmu adalah sebagai orang yang biasa, orang yang buangan. Tapi bukan menganggap Tuhan tempatkan bawahanmu yang setia. Itu Tuhan yang kirim. Tuhan, engkau punya orang kepercayaan, percaya atau enggak itu pasti Tuhan yang kirim. Ya, engkau punya level supervisor, punya anggota 5 di bawahmu, punya orang-orang yang luar biasa, itu Tuhan yang kirim. Jadi kalau kita memandang semua ini kepalanya adalah Tuhan, Bapak Ibu apa yang kita punya adalah Tuhan, dan kita ini menjalankan fungsi kita masing-masing, kita nggak bisa berkata ini semua karena saya. Ini semua karena kepintaran saya, ini semua karena koneksi saya, ini semua karena kerja keras saya. Kalau Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan, Bapak Ibu diangkat oleh Tuhan, Bapak Ibu punya uang yang banyak, Bapak Ibu punya bawahan yang banyak. Bapak Ibu adalah business owner yang berhasil. Bapak Ibu saya mau bilang ya, yang berkati Bapak Ibu itu Tuhan. Yang angkat Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu. Percaya deh Bapak Ibu, percaya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kok. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berberkati, Tuhan yang berikan ini. Itu Tuhan yang buka jalan Pak. Nanti Tuhan yang akan kasih hikmat. Tuhan akan melewati banyak proses air mata. Tuhan Pak, Tuhan Bu. Ya, ntar ada orang yang memberkati, itu karena Tuhan yang kirim. Percaya deh Pak. Nanti customer Bapak bisa bertambah, Tuhan yang kirim customer. Tuhan yang kirim. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Ketika kita meragukan Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadilah sesuai dengan iman. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan mulai hari ini bisnisku aku serahkan ke Tuhan. Tuhan mulai hari ini apapun yang aku jalankan, Tuhan berkati. Tuhan, aku mau pegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan nanti akan kirimkan Pak pembeli. Tuhan akan kirimkan Bu pembeli. Ya, jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Tuhan punya berkat buat masing-masing kita. Ya, jangan pernah iri melihat tetanggamu. Tuhan yang mengangkat engkau. Amin. Itu sebabnya kita punya fungsi masing-masing. Gak ada satupun yang lebih. Kristus adalah kepala Pak. Kepala Bu. Ya, kami lagi bangun gereja 81 M. Ya, sekarang udah setengah jalan. Uangnya dari mana? Tuhan yang kirim. Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. 300 juta, 500 juta. Bukan jemaat. Tuhan yang kirim. Sekali itu langsung 500 juta. Tuhan yang kirim itu. Emang punya koneksi? Bukan. Tuhan yang kirim. Nggak tahu dari mana Tuhan yang kirim. Ya, tapi ujiannya Pak. Ujiannya luar biasa Pak. Pak, suatu hari ya, saya dikasih kunci mobil. Beneran nih Pak, SLK Pak. SLK Pak. Berapa M tuh Pak? Hah? SLK Pak. 2 pintu Pak. Bukan mobil box, 2 pintu. Bukan. Bukan mobil, bukan. SLK. Itu apakah kedagingan saya tidak naik? Apakah saya ketika mau nyetir itu, kayak berasa di surga? Apakah ketika saya tombol-tombol ini di mana nih tombolnya banyak banget? Tapi saya tahu Tuhan lagi uji saya tuh. Tuhan lagi uji saya tuh. Saya balikin Pak. Saya bawa ke gereja ya. Jemaat lihat semua. Yuda nih ambil uang gereja nih. Wah duitnya dari mana nih? Tuhan uji saya. Saya balikin langsung. Pak, tolong jual mobilnya. Kasih pembangunan gereja. Kasih gereja. Diuji saya Pak. Kalau saya mau kaya mah aduh jemaat tiba-tiba kasih koper Bu. Dibuka. Buset. Banyak banget duitnya. Jadi kalau kita mau kaya ya Bu ya. Kita ambil kan. Gak ada yang lihat. Gak ada yang tahu kok. Kita mau ambil aja ya. Bawa pulang kan. Taruh di bank ya. Taruh di saham, investasi. Gitu. Balikin Bu.
Tolong kasih gereja. Itu diuji loh Bu. Wah istri saya itu kayak gitu, nangis istri saya. Satu sisi dia nangis, kenapa nolak berkat? Tapi satu sisi saya tahu Bu, ini ujian loh Tuhan. Saya belum pantas naik SLK, saya tahu. Dan saya pun kalau dikasih Tuhan SLK pun saya nggak mau Pak. Saya nggak mau jadi pendeta yang kayak gitu. Nggak mau saya. Pak. Itu Pak, justru kayak gitu ya Pak. Setelah lewati itu Pak, itu gereja Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati loh. Tuhan kirimkan, waduh saya mau nangis nih. Kalau saya mau kaya mah saya bisa Pak. Ya, saya tahu hidup saya punya Tuhan. Saya tahu kalau saya melenceng di hadapan Tuhan, aduh. Iya loh Pak, bener Pak. Ayo Bu, Pak, ayo jadi hamba Tuhan. Ayo rendah diri. Ya, kalau kita menang atas ujian Bu, Pak, percaya sama saya, Tuhan yang berkatin kita. Tuhan pelihara kita. Kita gak pernah meminta-minta. Tuhan cukupkan. Tuhan. Ya. Amin Pak, amin Bu. Ya. Tapi kalau Bapak dikasih mobil gak apa-apa, ambil Pak. Gak apa-apa diambil. Ya. Jangan sama kayak saya ya. Kan kasus kita beda-beda Pak Bu. Saya lagi diuji sama Tuhan soalnya saya lagi bangun gedung. Saya lagi bangun gedung gereja. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih, puji Tuhan. Jangan lupa perpuluhan. Ya. Ya. Perpuluhan bukan bicara 10%. Bukan soal bicara berapa nominalnya, soal hatinya Pak Bu. Ya. Bantu gerejamu. Bantu gerejamu. Mari kita datang sama Tuhan. Oh, masyada kaya, masyada kaya. Oh, masyada kaya, masyada. Oh, masyada kaya. Oh, masyada kaya, masyada. Oh, masyada. Oh, masyada kaya, masyada. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kalau kami diberkati Tuhan, kalau kami punya bisnis yang baik, kalau kami bahkan hidup sampai hari ini, bisa sejauh ini, bisa berada di sini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan tidak sedikit pun kami mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kami gak mau Tuhan, harta, tata, dunia, wanita, sosialita, membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami gak mau Tuhan, jangan sampai hari-hari terakhir Tuhan, kami udah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan menolak kami. Tuhan, kami udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi kami gak mau Tuhan menolak kami. Karena kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, apapun kehidupan kami, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati setiap kami. Kami yang lemah, Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati. Kami yang punya pergumulan, Tuhan, kami yang datang sebagai seorang hamba, Tuhan tolong kami. Kami yang punya masalah keluarga, Tuhan kami bawa keluarga kami kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan yang besar akan memimpin keluarga kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami gak salah dalam mencapai tujuan hidup kami. Kami butuh Roh Kudus memimpin gereja ini, memimpin keluarga kami, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati siapa. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
diberkati hari ini? Apa pesannya? Untuk menjadi besar. Saudara mau jadi besar? Tapi menjadi besar sesuai dengan ukuran Tuhan. Bukan ukuran manusia. Amin. Sesuaikan hidup kita dengan apa yang Tuhan berikan. Jatah buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Hamba Tuhan masih muda. Ya, dia diberkati Tuhan luar biasa, dipercayakan untuk membangun 5 lantai gerejanya. Dan kita juga tidak boleh terus, wah kita mesti bisa dong. Ada yang mikir begitu dalam hati? Kenapa enggak bikin 5 lantai di sini? Roboh, saudara. Karena ini bukan untuk 5 lantai. Tapi percaya, setiap kita punya jatah dari Tuhan. Amin. Ya. Saya sebentar kasih info saja, laporan. Bulan lalu kita sudah menyelesaikan perpanjangan daripada ruko ini untuk 3 tahun ke depan, 2026. Dan dari pengelola pun mereka belum tahu pasti apa yang akan terjadi setelah 2026. Karena belum tentu akan diperpanjang pengelolaannya. Kalau tidak diperpanjang artinya 2 hal. Mungkin Tuhan sudah datang buat kita gitu ya. Atau Tuhan akan kasih kita gereja. Makin hari saya mulai bergerak ke situ, saudara. Karena selama ini kita agak sulit untuk mendapatkan izin gereja. Dulu ketika kita ditutup sekian tahun yang lalu, sulit sekali di daerah ini. Tapi makin hari makin kita percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Maka saudara berdoa banyak untuk 2024. Ya, situ menjadi satu kunci di mana kita boleh melangkah bersama. Kita nggak punya uang, ya. Bayar sewa sudah selesai, cash 480 juta. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu uang dari saudara semua. Jadi jangan sia-siakan amplop yang coklat itu. Please, banyak yang kembali kosong. Karena saya selalu ikut di dalam menghitung uang-uang itu. Padahal itu uang yang 10.000, 5.000, entah berapa dikelola dengan baik. 480 juta cash kita bayar. Ya, Tuhan Yesus kaya. Tapi ada orang-orang yang dikirim Tuhan. Ketika kita sudah bayar kemarin, saya lihat untuk bulan ini, Juli ini, kita untuk gajian full timer sepertinya tidak cukup. Saya cuma mikir doang dalam hati. Saya belum ngomong sama bagian keuangan. Sore sampai rumah ada yang transfer 100 juta. Bagian kita segitu dulu. Dan itu sungguh luar biasa buat saya. Jadi kita tidak usah khawatir akan kebaikan Tuhan ketika kita berjalan dengan baik dan benar. Ya, tidak ada yang pernah terpikirkan. Ya, dimanapun Tuhan bisa kirim burung gagak itu buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita terus berdoa. Hari-hari ke depan kita akan mendapatkan berkat besar, menjadi orang yang besar, tapi sesuai dengan Tuhan yang mau. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkatnya untuk kita bawa pulang ke keluarga kita masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sudah melihat dan lebih tahu daripada kita sendiri. Oleh karena itu pulanglah dengan penuh sukacita hari ini, dengan damai dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia-Nya terus menyertai kita dengan luar biasa, dan tetaplah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya, terutama di Pentakosta yang ketiga ini. Hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semuanya dan kita tetap setia kepadanya. Mari yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.
Ya puji Tuhan, ibadah kedua telah selesai saudara. Bisa bersatu dulu sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.